Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi, yang mengarah pada kekerasan, bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Itu tadi pernyataan staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier yang memandang tindakan masyarakat sipil menginterupsi rapat panitia kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum. Ex-mentalis tersebut menyebut aksi aktivis menggerebek pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta 15 Maret 2025 bukanlah kritik atau masukan yang membangun. Menurut kamu gimana? Komentar yang pertama dari @fairxx. Mengganggu proses demokrasi. Memastikan keputusan yang diambil adalah suara rakyat. Proses demokrasi itu buru-buru. Weekend di hotel malam-malam tertutup ya? Coba tanya rakyatnya, apakah suara dia sama dengan DPR yang di ruangan itu? Rakyat mana yang suaranya dipakai buat ambil keputusan? Komentar berikutnya dari @boxx. Mau kritik yang baik dan membangun, gimana cara sampeinnya? Kalau kalian aja rapat diem-diem. @wahxx. Kan ada gedung DPR. Apa Kemenhan tidak menyampaikan ke DPR kenapa tidak di gedung DPR saja? Kan kata Pak Presiden harus melakukan efisiensi anggaran, Om. Kenapa malah di hotel? Itu uang negara atau bukan, Om, yang dipakai rapat di hotel? Toh, kalau rapat di gedung DPR, kalian tetap bisa kok golkan apa yang kalian mau. @jalxx. Punya gedung DPR tapi rapat di hotel. Tertutup pula. Pakai duit rakyat tapi rakyatnya nggak boleh lihat. @temxx. Tingkat kepercayaan publik tinggi terhadap TNI, ya terkait tugas dan fungsinya sebagai TNI, bukan persoalan beberapa dari mereka yang mengambil tugas sipil dengan melanggar aturan dan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Komentar terakhir dari @ropxx. Apresiasi kepada TNI yang sudah melaksanakan agenda reformasi dengan baik sehingga mendapat kepercayaan publik, tetapi tidak berarti TNI perlu dilibatkan lagi dalam urusan sipil. Apalagi jika seperti pada masa Orba dulu, tetaplah TNI menjadi penjaga bangsa dan negara seperti seharusnya. Sementara itu di dunia maya, sebuah petisi daring juga diluncurkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk menyatakan sikap terhadap penolakan kembalinya dui fungsi militer dalam revisi Undang-Undang TNI itu. Ada lebih dari 15.000 orang telah menandatanganinya. Bahkan di media sosial muncul gerakan digital massal, ajakan mengirim pesan pribadi kepada anggota DPR sesuai daerah pilihan atau dapil masing-masing untuk menolak RUU TNI tersebut.
Terkait dengan hal ini, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Wasisto Raharjo memberi masukan kepada pemerintah agar ke depan mampu membangun proses dialog yang lebih inklusif karena menurutnya ini respon yang ditampilkan seolah anti kritik. Halo Pak Wasisto. Gimana kabar? Ya baik Pak, aku mau wawancara nih Pak terkait dengan ini kan kontroversi masalah polemik gitu ya Pak ya terkait dengan RUU TNI ini kan lagi banyak dibicarakan ya Pak, lagi rame nih Pak. Nah mungkin pertama gimana sih Bapak melihat masalah ini begitu? Iya, masalahnya ini kan sebenarnya lebih pada komunikasi yang tidak dialogis antara pemerintah dengan masyarakat ya, terutama soal mengapa UU TNI harus direvisi dan mengapa kemudian harus dilakukan sekarang. Saya pikir itu menjadi pangkal permasalahan sekarang ya, karena saya pikir kalau kita baca RUU TNI yang banyak beredar media dan juga respon masyarakat sipil itu lebih pada penggalan informasi yang itu tidak utuh gitu seperti itu. Jadi saya pikir memang di sini pangkalnya lebih pada absennya dialog terbuka seperti itu yang membuat menjadi kontroversi seperti syarat ini. Karena proses yang tertutup seperti itu dan kalau kita ingat kembali bagaimana kemudian beberapa kontroversi terjadi, misalnya penempatan mayor TNI dan juga lain sebagainya, itu kan membuat publik makin curiga kan sebenarnya ada agenda apa di balik itu sebenarnya seperti itu. Okay. Karena kan itu kan hampir berdekatan ya momennya seperti itulah. Pak, ini kan kalau kita tahu di revisi Undang-Undang TNI ini kan ada penggerebekan ya Pak yang dilakukan kalangan masyarakat sipil nih Pak. Nah terus staf khusus dari Kementerian Pertahanan Deddy Corbuzier nih Pak membuka suara gitu ya. Dia mengatakan bahwa penggerebekan itu bukan bentuk kritik atau masukan yang membangun nih Pak, tapi bentuk tindakan ilegal dan melanggar hukum gitu. Nah mungkin mengganggu rapat yang konstitusional dan resmi nih katanya dipandang mengganggu proses demokrasi. Nah mungkin pandangan Bapak sendiri terkait dengan hal ini gimana Pak? Ya tentu pandangan DC sebagai bagian dari status memang tujuannya membela ya. Membela instansinya instansinya ya. Cuman kan yang kita lihat lebih dari itu sebenarnya. Karena sebenarnya biasanya kalau rapat-rapat itu kan terbuka ya, live streaming di YouTube ya. Cuman itu tidak ada. Nah ini kan yang menimbulkan kecurigaan lagi kan sebenarnya. Karena sebelumnya kan terjadi pasang surut pembahasan RUU TNI dan tiba-tiba dilakukan di hotel mewah di saat pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang dalam efisiensi. Jadi memang itu yang menjadi titik permasalahannya. Kecurigaannya bisa muncul dari situ gitu ya Pak ya? Betul, karena ini bukan sekedar masalah ilegal dan tidak ilegal, tapi ini adalah hak warga negara untuk tahu proses konstitusi seperti apa. Mungkin kalau dari pemerintah sendiri mestinya menyikapi interupsi yang dilakukan sama kelompok masyarakat seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir yang paling utama itu bagaimana kemudian membangun proses dialog yang lebih inklusif ya. Karena saya lihat kan selama ini respon yang disampaikan itu kan malah justru esensi yang ditampilkan anti kritik kan. Kemudian juga direspon dengan hal-hal yang itu tidak membangun proses dialog. Jadi saya pikir ke depan itu hal yang pertama adalah membangun proses komunikasi yang lebih intensif ya. Artinya membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk tahu dan andil dalam setiap rumusan kebijakan. Dan kedua itu proses respon pemerintah jangan kemudian tidak langsung anti kritik seperti yang kita lihat beberapa hari ini, tapi lebih pada bagaimana mengapresiasi kritik sebagai sebuah proses yang membangun seperti itu. Pak, ini kan tadi kalau Bapak menekankan perlu adanya diskusi, dialog ke masyarakat dan keterbukaan soal informasi revisi undang-undang ini ya Pak. Nah, tapi kan ini ada juga klaim gitu ya Pak. Kalau penyampaian aspirasi, kritik, debat, dialog ini katanya mesti disampaikan dengan cara yang benar dan klaimnya dari pemerintah bakal selalu dihargai, dihormati dan dipertimbangkan gitu. Nah mungkin melihat pernyataan ini gimana nih Pak? Kalau ngelihat track recordnya sendiri apakah memang benar didengar Pak, dihargai? Iya saya pikir kita kan yang belum tahu kan saluran yang tepat seperti apa. Memang selama ini saluran komunikasi itu terbuka dan juga kemudian bisa diakses.
Cuman dalam beberapa hal itu kan tertutup. Ya termasuk UU TNI kemarin yang agak panas ya isunya. Jadi memang di sini klaim itu perlu dibuktikan dengan dibukanya lebih saluran informasi, saluran partisipasi, sehingga tidak terpusat dalam satu dua saluran ya, tapi lebih banyak saluran sehingga bisa menyerap ekspresi lebih banyak. Karena saya pikir di sini kan mungkin banyak elemen masyarakat sipil itu tidak tahu ya saluran informasi yang tepat itu lewat mana, seperti itu Mbak. Pak, kalau misalnya penyampaian aspirasi lewat medsos sendiri kira-kira cukup efektif nggak sih Pak sekarang ini, dan mungkin bisa dibilang cukup sukses gitu, ada nggak sih Pak? Iya, kalau saluran aspirasi lewat sosmed itu kan lebih pada upaya menerima umpan balik ya. Artinya ada suatu isu, ada suatu wacana, ada kebijakan itu direspon langsung oleh netizen kan. Nah itu bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi bahan penilaian kira-kira yang seperti ini itu apakah layak diteruskan atau perlu direvisi. Nah ini kalau kembali pada mindset yang dikembangkan ya, apakah melihat sosmed itu sebagai bagian dari saluran partisipasi atau lebih pada hal sebaliknya, saluran kritikan. Seperti itu. Di kasus ini kan muncul petisi ya Pak ya, gerakan massa di media digital nih Pak, untuk menolak revisi Undang-Undang TNI. Sebenarnya menolaknya dui fungsi ya Pak ya, dui fungsi TNI di revisi Undang-Undang TNI. Mungkin nggak sih Pak petisi ini bakal berhasil gitu Pak, mempengaruhi pemerintah untuk menolak adanya dui fungsi di revisi Undang-Undang TNI ini? Ya, saya pikir itu tergantung lagi pada gelombang aksi massa berikutnya lagi. Ya, ini kan tergantung pada eskalasi protes itu di ruang publik. Kalau misalnya itu terus membesar dan membesar ya, itu akan menjadi semacam atensi khusus bagi pemerintah untuk menindaklanjuti kan. Namun baliknya kalau itu stagnan ya mungkin tidak akan menjadi perhatian. Jadi saya pikir di sini tergantung pada upaya kelompok masyarakat sipil untuk terus menggiatkan isu itu menjadi sebuah isu yang layak untuk mendapatkan perhatian lebih. Tergantung bagaimana usaha dari kalangan masyarakat sipil ke depannya, apakah akan terus digaungkan gitu ya Pak? Betul sekali. Oke, Pak, terakhir mungkin ada saluran-saluran lagi nggak sih Pak yang bisa digunakan publik kalau mereka memang tidak sepakat nih dengan produk legislasi yang dibahas sama anggota dewan dan pemerintah? Ya tentu kan elemen masyarakat sipil itu bisa menggunakan judicial review di MK ya. Kalau misalnya undang-undang TNI ini hasil revisi lolos ya. Artinya di situ kan nanti mengajukan uji permohonan ke MK kan akan dilihat apakah memang UU TNI hasil revisi ini memang layak secara konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi 45. Jadi saya pikir pengajuan ke MK itu yang menjadi langkah berikutnya kalaupun nanti protes ini tidak terlalu dihiraukan seperti itu. Oke, baik Pak Wasito, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan tanggapannya Pak. Sama-sama. Polemik soal RUU TNI belakangan ini bahkan sampai dinilai Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira Adinegara mempengaruhi pasar saham. Kemarin pasar saham memerah hingga membuat indeks harga saham gabungan IHSG anjlok lebih dari 5%. PT Bursa Efek Indonesia akhirnya membekukan sementara perdagangan pada Selasa 18 Maret 2025 siang. Direktur Eksekutif Selyos itu menduga IHSG anjlok tajam karena efek sentimen negatif dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Lebih lanjut kita tanyakan langsung. Halo Mas Bima. Halo. Ini kan Anda menduga gitu ya IHSG anjlok tajam karena efek sentimen negatif dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini. Boleh dijelaskan nggak sih Mas gimana pengaruhnya? Iya, jadi memang kalau dilihat dari seluruh indeks saham yang ada di Asia, ternyata ini terlihat jelas bahwa IHSG yang paling merosot, yang paling dalam sampai terjadi trading halt. Sementara indeks saham di negara lainnya itu sebagian besar itu cenderung hijau, bahkan menguat. Oke. Jadi kan ada faktor domestik yang membuat IHSG mengalami tekanan. Nah, faktor domestik ini apa? Faktor domestik ini salah satunya ada pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang memang menimbulkan beberapa khawatiran dari sisi ekonomi, dari sisi investasi ya. Kita tuh memetakan setidaknya ada 4 gitu. Yang pertama, memang dikhawatirkan masuknya TNI aktif ke jabatan sipil. Itu bisa menurunkan kepercayaan dan juga kinerja. Misalnya masuk ke kementerian gitu ya.
atau masuk ke BUMN. Dan sekarang pun sebenarnya sudah ada ya yang masuk menjadi komisaris, ada yang jadi direksi TNI Iya. aktif gitu di BUMN. Itu ternyata tidak berkinerja positif terhadap kinerja atau laba dari BUMN. Nah, jadi bayangkan kalau semakin banyak yang masuk ke jabatan sipil, semakin mengkhawatirkan gitu secara profesionalitasnya. Kedua, ini memberi kesan bahwa ekonomi kita semakin mengarah pada ekonomi yang komando gitu, ekonomi yang tersentralistis. Nah, ini juga memberikan kesan pada para investor bahwa Indonesia bukan ekonomi yang berdasarkan persaingan sehat, berdasarkan pada meritokrasi, ya, berdasarkan pada inovasi. Jadi ini bisa menurunkan tingkat daya saing juga. Kemudian masalah dari revisi Undang-Undang TNI itu juga berkaitan dengan pensiun, usia pensiun yang akan ditambah. Sementara situasi APBN, kondisi fiskal ini juga disorot oleh sentimen pasar. Karena dianggapnya bahwa ini APBN sedang efisiensi besar-besaran, ini usia pensiun TNI-nya mau ditambah. Nah, dikhawatirkan akan ada kenaikan dari sisi defisit APBN. Selain itu juga yang dikhawatirkan juga ini ya, membuka celah konflik kepentingan, bias kepentingan militer misalnya untuk proyek-proyek pembangunan, tapi semuanya ditarik bahwa ini demi keamanan pertahanan negara gitu. Justru secara ekonomi ada sumber daya yang tidak efisien di sana. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya kekhawatiran akan revisi Undang-Undang TNI ini tidak hanya melanda di kalangan masyarakat sipil, tapi investor juga melihat hal yang sama gitu ya Mas ya? Ya, ini tidak berbeda ya antara apa yang dipandang publik dengan investor gitu, karena ini bukan masalah soal hanya dui fungsi ABRI atau Orde Baru kembali lagi misalkan lewat revisi Undang-Undang TNI, bukan. Tapi investor membaca ini sebagai kecenderungan gitu ya. Ada apa nih kok revisi Undang-Undang TNI dilakukan sekarang? Apa ada kondisi ekonomi yang membuat TNI harus diperkuat gitu. Jadi banyak yang berspekulasi ke arah sana dan itu bukan hal yang baik. Karena kita juga udah melihat ya bagaimana MBG makan bergizi gratis, kemudian food estate, itu pengerahan militernya juga cukup banyak di sana dan banyak yang tidak efisien. Jadi kalau semakin banyak masuk ke jabatan publik, sipil, apakah itu menunjukkan Indonesia mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik, berkualitas, atau justru mundur ke belakang? Nah, Mas, kira-kira masalah ini akan bisa memburuk sampai mempengaruhi perekonomian dalam negeri sendiri nggak sih Mas mungkin? Ya, kalau ini terus memburuk ya. Kenapa? Karena beberapa perusahaan kan juga membutuhkan modal ya, baik modal domestik, modal luar negeri gitu, asing, untuk misalnya melakukan capex ya, untuk melakukan capital expenditure, untuk belanja modal, belanja bahan baku ke depannya. Jadi kalau pasar modal ini menurun kan perusahaan yang akan menerbitkan saham, yang mau IPO itu kan jadi menunda dulu kan, kondisinya belum kondusif. Jadi mengganggu juga sebenarnya prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini lah paling nggak. Ada nggak sih rekomendasi supaya sentimen pasar ini bisa mereda gitu? Iya, kita pikir pemerintah terlalu overconfidence, kemudian terlalu reaktif ya, sehingga seolah-olah kan memang pada waktu itu, itu cuma berhadapan dengan masyarakat sipil, ya, dengan kelas menengah. Nggak bisa, ini kan sudah terkait dengan trust issue juga di pasar keuangan ya, yang harus dijaga. Artinya apa? Artinya banyak pihak yang sekarang memonitor pemerintah Indonesia itu. Apakah proses legislasinya terbuka? Apa sih yang ditutup-tutupi? Gitu kan kira-kira begitu ya. Iya. Apa yang menjadi kekhawatiran sehingga publik tidak boleh tahu. Nah, semakin pemerintah membahasnya secara tertutup dalam konteks danantara ya, revisi Undang-Undang BUMN kemarin, kemudian sekarang revisi Undang-Undang TNI, ini makin memperlihatkan bahwa pemerintahan kita itu pemerintahan yang semakin tertutup gitu. Yang semakin tidak transparan. Nah, itu kan harus memilih, ini kita gimana nih, mau narik katanya investasi 3.000-an triliun sampai 2029, tapi di satu sisi kok kebijakannya bertentangan gitu dengan pasar yang menginginkan governance, tata kelola yang lebih transparan, lebih baik, lebih akuntabel. Jadi ini sebenarnya nggak bagus ya bagi Indonesia yang memang butuh investasi cukup besar. Ini jadi blunder sendiri nih. Terutama yang terakhir disorot ya, ini soal APBN kita terlambat, kemudian revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang BUMN yang dilakukan tidak memakai prinsip-prinsip keterbukaan. Oke, berarti pemerintah ini kalau misalnya mau memperbaiki keadaan ekonomi dan mungkin IHSG yang sekarang mesti transparan dan mesti meng-clearkan masalah yang ada gitu ya Mas ya?
Iya, betul sekali. Oke, baik Mas Bima, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya. Ya, sama-sama, terima kasih. Jelang lebaran enaknya ngapain ya? Mungkin ada yang kepikiran nih buat jalan-jalan, cari-cari kebutuhan lebaran seperti baju, kue-kue, sarung, atau mungkin mau kena baru nih. Tapi kemana ya? Nah, reporter KBR, Kalisa Putri berkesempatan nih mencari tahu soal salah satu event di Jakarta yang bakal turun menyemarakkan momen Idul Fitri tahun ini. Apa itu? Silahkan Kalisa. Baik Lea, saat ini saya mau ngobrolin soal Jakarta Lebaran Fair 2025. Obrolan ini hasil kerjasama KBR Media bersama Jakarta International Expo, J-Expo Kemayoran. Dan sekarang saya udah bareng Lianawati selaku sponsorship dan promotion manager Jakarta Lebaran Fair. Hai Kaliana. Halo. Jakarta Lebaran Fair kan baru aja dibuka ya hari ini banget. Ada keseruan apa aja sih di pembukaan hari ini? Oke, jadi hari ini kita kebetulan sudah mulai dibuka dari jam 3 siang sampai dengan jam 10 malam. Dan hari ini akan ada pesta kembang api untuk pembukaannya. Dan pastinya di sini stand-stand yang sudah bergabung di dalamnya kurang lebih sudah ada sekitar 300-an stand. Terus dengan berbagai macam promo-promo menarik. Dan nanti juga akan ada pesta kembang api untuk menandakan bahwa Jakarta Lebaran Fair hari ini resmi dibuka. Nah Kak, selain baju lebaran, kira-kira ada produk apa aja yang bisa kita temuin di Jakarta Lebaran Fair? Mungkin ada mukena estetik buat sholat Id nanti? Nah, untuk Jakarta Lebaran Fair karena kita memang mengadakan event ini dalam rangka momen Hari Raya Lebaran, jadi semua yang kalian butuhkan tuh ada di sini, mulai dari fashion, kosmetik, elektronik, kuliner, untuk berburu ngabuburit, untuk berbuka, terus ada juga wahana permainan anak-anak, terus kalian mau ganti mobil juga bisa di sini, sampai beli perhiasan emas juga ada. Wah, berarti lengkap banget ya Kak. Nah, aku mau nanya dong Kak, ada diskon-diskon spesial gak sih buat pengunjung Jakarta Lebaran Fair tahun ini? Untuk diskon-diskon pastinya ada. Jadi untuk tiket masuk sendiri pantengin terus sosial media kita. Nanti kita juga akan ada promo untuk tiket masuknya. Kalau kita ngomongin soal promo, itu hampir semua yang ada di stand di Jakarta Lebaran Fair itu promo. Contohnya facial mulai dari Rp1. Terus kalau kalian pengen beli kue-kue gitu ya, kue-kue khas yang jadul-jadul juga ada nih di sini. Kayak misalkan kayak kue balok, terus pengen beli pie, itu juga ada. Terus kalau misalkan pengen ganti furniture, di sini promonya mulai dari 0%, terus diskonnya juga sampai dengan 70%. Jadi hampir semuanya itu promo. Menarik banget nih, diskonnya banyak banget ya. Saking menariknya, aku mau nanya, apakah juga ada hadiah-hadiah menarik yang disiapkan untuk pengunjung? Katanya juga ada bagi-bagi takjil setiap hari selama bulan puasa. Untuk selama Hari Raya Ramadan, kita pasti akan ada pembagian tajil. Kemudian nanti kalau misalkan kalian datang ke sini, belanja, struknya itu jangan dibuang. Karena kalian bisa berkesempatan untuk nukerin hadiah langsung, Wheels of Fortune, dan itu berlaku kelipatan. Baik Kaliana, nah Jakarta Lebaran Fair ini bakal berlangsung dari 19 Maret di mana bertepatan hari ini sampai 6 April 2025 di J-Expo Kemayoran. Jam bukanya gimana nih Kak? Beda nggak untuk weekday dan weekendnya? Nah, untuk jam bukanya sendiri kita, khusus hari ini kan kita udah buka dari jam 3 sampai dengan jam 10 malam nih, Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu dan Minggu, itu kita dari jam 11 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, khusus untuk malam takbiran, kita itu bukanya tetap dari pagi, jam 11 pagi, tapi tutupnya kita lebih awal di jam 6 sore. Lebaran hari pertama kita buka di jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Dan kemudian untuk periode hari libur Lebaran di tanggal 1 sampai dengan 6 April kita buka dari jam 11 pagi sampai dengan jam 10 malam. Oke Kaliana, kalau mau tahu lebih detail soal Jakarta Lebaran Fair, kemana nih kita bisa cari info lebih lengkapnya? Kalian kalau pengen beli tiketnya secara online bisa buka di www.jakartalebaranfair.com. Nah kalau misalnya pengen tahu nih ada promo-promo apa, spill tenannya pengen tahu di mana ada apa aja, silakan follow Instagram kita di @jktlebaranfair atau TikTok kita di Jakarta Lebaran Fair. Oke Kaliana, semoga Jakarta Lebaran Fair 2025 berjalan lancar dan ramai pengunjung. Terima kasih Kaliana. Ya, terima kasih. Ditunggu kedatangannya. Newsbeat.
Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus dikabarkan sudah bisa bernafas tanpa bantuan alat. Melansir AFP, Vatikan mengungkap Paus untuk pertama kalinya setelah dirawat sejak Februari lalu bernafas pelan-pelan secara alami. Paus juga bisa pergi tanpa tabung oksigen. Vatikan mengatakan secara keseluruhan kondisi Paus Fransiskus stabil, namun Paus tetap menjalankan fisioterapi, doa, istirahat, dan beberapa pekerjaan sebagai kesehariannya di rumah sakit. Sebelumnya Vatikan merilis Paus yang berdoa Angelus. Dalam doanya, Paus menyebut dirinya rapuh dan tengah mengalami masa pencobaan. Belakangan kisah seorang perempuan warga negara Vietnam yang melahirkan di Korea Selatan mendapat sorotan. Perempuan asal Vietnam tersebut melahirkan di ambulan di Incheon, Korea Selatan setelah kesulitan mendapat rumah sakit. Tim penyelamat sempat menghubungi rumah sakit di wilayah Seoul dan Gyeonggi. Rumah sakit memiliki berbagai alasan penolakan. Salah satunya, rumah sakit hanya bisa menerima pasien hamil yang diketahui usia kandungannya. Namun dalam keadaan darurat ini, petugas kesulitan berkomunikasi dengan pasien. Setelah mendapat penolakan, persalinan darurat pun dilakukan di ambulans. Kabarnya kasus ini bukanlah kasus pertama. Agustus 2024, seorang perempuan sempat melahirkan di ambulans setelah ditolak 4 rumah sakit. Melansir kantor berita Yonhap, fenomena ini terjadi setelah aksi demo mogok kerja di kalangan tenaga medis, khususnya dokter pada 2024. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengungkap tengah menangani kasus keamanan di wilayahnya. Puluhan orang asing ditangkap lantaran melakukan pelanggaran di Pantai Pijat dan memaksa perempuan atau anak mengemis. Bulan lalu polisi Saudi juga sempat menangkap 4 orang asing dengan tuduhan tindakan tak bermoral. Sedangkan 3 perempuan asing dituduh melakukan prostitusi di sebuah hotel di ibu kota. Lalu ada juga beberapa penangkapan orang asing karena tindakan melanggar moral di pusat-pusat rekreasi atau tempat perawatan tubuh. Penangkapan dilakukan sejalan dengan pemerintah Saudi yang membentuk unit Kementerian Dalam Negeri baru demi menangani kasus-kasus perdagangan manusia. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini memprediksi Jakarta tetap ramai dikunjungi wisatawan domestik saat libur Lebaran karena akses yang mudah dan beragam destinasi menarik. Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan program agar ibu kota tidak sepi. Didukung survei yang menunjukkan bahwa keberadaan tol membuat kondisi Jakarta berbeda dari sebelumnya. Dengan lebih dari 140 juta orang melakukan perjalanan mudik dan adanya kebijakan work from anywhere, sektor pariwisata di berbagai daerah mendapat manfaat ekonomi. Kampanye Tagar Mudik Yuk dan Tagar Lebaran di Jakarta Aja digencarkan untuk meningkatkan minat berwisata selama Lebaran. Menteri Pariwisata juga berkolaborasi dengan industri terkait untuk menawarkan paket wisata menarik termasuk potongan harga tiket perjalanan guna memastikan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Masih dari Jakarta, Wakil Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penghapusan sistem tapping kartu di gerbang tol untuk mencegah kemacetan dan meminimalisasi kecelakaan, terutama saat arus mudik. Ia mendorong penggunaan teknologi onboard unit atau OBU atau Radio Frequency Identification atau RFID yang dinilai lebih efisien. Andre meminta Jasa Marga dan Hutama Karya berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT agar sistem ini dapat diterapkan secara luas mengikuti praktik di negara lain. Usulan ini juga dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan jalan tol bagi masyarakat dan mengurangi resiko kecelakaan akibat antrian panjang di pintu tol. Terakhir mampir Lampung, 3 anggota kepolisian dari Polres Waikanan, Lampung, tewas ditembak pada Senin 17 Maret 2025 saat melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin. Peristiwa tragis ini melibatkan Kapolsek Negara Batin Ibtu Lucianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta yang mengalami luka tembak fatal di bagian kepala saat penggerebekan. Diduga pelaku penembakan adalah anggota TNI yang saat ini telah ditahan. Insiden ini mengundang kecaman dari berbagai pihak hingga anggota DPR. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal polemik RUU TNI yang katanya nih dianggap
mempengaruhi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, kalau menurut kalian seperti apa nih? Bisa ya dibagikan di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast What's Trending, bisa di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.